أحسن التقويم وأكرمه بالعقل والعلم ودين التسليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي عمرو وكيل أبي أمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. Ayuhal hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap waktu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan juga nikmat umur panjang, yang sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah manusia mulia yang diutus oleh Allah yang maha mulia. Rasulullah adalah manusia yang agung yang diutus oleh Allah yang maha agung untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang mana Rasulullah SAW adalah merupakan qudwah bagi kita, contoh bagi kita, suri tauladan bagi kita. Maka tidak ada lagi manusia yang sempurna yang patut kita ambil contoh, yang patut kita ambil pelajaran dari semua aspek kehidupannya, kecuali adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bukan saja sebagai nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah juga sebagai pemimpin bangsa, pemimpin umat, dan juga Rasulullah adalah merupakan sesosok manusia pemberani yang menjadi panglimanya umat Islam. Dan juga Rasulullah juga bukan hanya sekedar seorang panglima perang,
tetapi Rasulullah juga pemimpin keluarga. Maka dari aspek apapun Rasulullah tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ambillah contoh, ambillah Rasulullah sebagai figur kita. Niscaya ketika kita mengambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan dan juga kita nanti akan diakui sebagai umatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita hanya mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tetapi kita jauh dari akhlaknya Rasulullah, jauh dari perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka pengakuan kita sebagai umatnya Rasulullah itu hanya pengakuan dusta semata. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan untuk selalu menjalani aturan-aturan dan juga ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat Islam. Dan mudah-mudahan kita berharap nanti di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya oleh Rasulullah dan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia sudah barang tentu harus menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah. Makhluk artinya ciptaan Allah, karena Allah adalah Sang Khalik. Maka Allah dan makhluk tidak boleh disamakan. Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadis. Sebagaimana dalilnya di dalam Al-Quran, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Allah adalah Sang Khalik, yang mana Allah maha segalanya. Tidaklah kita patut Allah disamakan dengan manusia. Apapun alasannya. Kenapa? Karena ini akan menyelewengkan dan juga akan memplesetkan akidah kita, sehingga kita naudzubillah summa naudzubillah akan terjebur kepada jurang kemurtadan dan juga kekufuran. Jangan sampai kita menyamakan Tuhan adalah bukan orang Arab. Kenapa? Ini adalah menyerupakan Allah dengan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, supaya iman kita kuat, akidah kita kuat, teguhkanlah hati kita, tancapkan keistiqomahan di dalam hati kita untuk menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqomah kita insya Allah akan diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Kita wafat dalam keadaan, mati dalam keadaan baik kalau kita istiqomah hati kita, istiqomah perilaku kita. Kenapa? Karena seseorang itu meninggal sesuai dengan apa yang sering dia lakukan atau yang biasa dia lakukan. Yamutul mar'u bima asya'adai, kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya seseorang itu tergantung apa yang dia lakukan setiap harinya. Kalau dia setiap harinya berbuat maksiat, maka dia akan mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau kita rajin istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rutinitas, menjadikan hobi bagi kita untuk ibadah kepada Allah, maka insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Dan ketika kita istiqomah, bukan saja kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, tetapi juga Allah akan menurunkan malaikatnya untuk menyapa kita dengan sapaan kedamaian, dengan sapaan kedamaian bagi orang-orang yang istiqomah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhanku adalah Allah. Siapa dia? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengakui sebagai Tuhannya adalah Allah. Yang mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beriman yang mengakui sebagai Allah Tuhan kita. Lalu sumastaqamu, mereka berkata bukan saja mengaku sebagai Allah sebagai Tuhannya, tetapi mereka pun beristiqomah, berpeguh pendiriannya
Maka ketika dia beriman, mengakui Allah sebagai Tuhannya, lalu dia istiqomah dalam beribadah kepada Allah, takarub kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjalankan syariat agama Islam, tatanazzalul malaikatu, maka Allah akan turunkan malaikat-malaikatnya. Lalu para malaikat berkata, ala takhafu, ingatlah wahai umat Islam, ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ala takhafu, janganlah engkau merasa takut. Maka orang-orang yang beriman tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Dia istiqomah mengatakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu batil. Walaupun diintimidasi, walaupun diancam, karena dia sudah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta nyawanya dia korbankan untuk agamanya. Kenapa? Karena ini adalah prinsip bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beristiqomah menjalankan syariat agama Islam. Kenapa? Ini dikasih hiburan oleh para malaikat kepada orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ala takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih, kata para malaikat. Ini adalah perintah Allah yang disampaikan oleh malaikat kepada kita umat yang beriman, orang-orang yang beristiqomah menjalankan syariat agama Islam. Wabsiru bil jannah, maka kasih kabar gembiralah dengan surga. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah berjalan syariat agama Islam, istiqomah dalam menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, Allah kasih kabar gembira dengan hadiah pahala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana surga tidak bisa dibayangkan bagaimana keindahannya, bagaimana kemewahannya. Tidak ada satupun orang yang bisa membayangkan keindahan surga. Hanyalah orang-orang yang beriman, yang meyakini bahwa surga adalah sesuatu yang terindah yang akan diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat yang beriman, umat Islam, diperintahkan untuk istiqomah, untuk menjalankan syariat agama Islam. Janganlah kita mengejar kemuliaan tapi kita tinggalkan keistiqomahan. Kenapa? Karena dikatakan di dalam satu kaidah, al-istiqomah afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih mulia, lebih afdal, lebih utama daripada 1000 kemuliaan. Kenapa? Karena kita untuk menggapai kemuliaan haruslah kita didahului dengan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita akan mendapatkan kemuliaan, karomah kalau kita tidak istiqomah. Maka kita sering menyebut dengan kata keramat kepada para aulia Allah, pada para wali-wali Allah. Kenapa? Karena para waliullah diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diberikan karomah oleh Allah. Sering kita dikatakan dengan kata-kata keramat. Keramat itu adalah karomah. Mereka mendapatkan karomah kemuliaan. Kenapa? Karena mereka para wali-wali Allah, dia menjalankan syariat agama dengan istiqomah. Dan juga ketika kita menghadapi musibah, ujian, bencana, bahkan kita menghadapi musuh-musuh yang mengganggu agama Islam, yang menghina agama Islam, Allah juga perintahkan kita untuk istiqomah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah, ai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu, berjumpa dengan musuh-musuh kalian. Fi'ah di sini bisa kalimat ini bisa diartikan dengan musuh, bisa diartikan dengan masalah, problem, musibah, bala, bencana. Maka apa solusi yang diberikan oleh Allah ketika kita menghadapi musuh, bencana dan musibah? Pasbutu, kata Allah di dalam Al-Quran. Pasbutu itu apa artinya? Teguhkanlah hati kita, teguhkanlah pendirian kita, kata Allah. Wazkurullaha zikran katsiran la'allakum tuflihun, dan zikirlah dengan sebanyak-banyaknya, kata Allah, maka la'allakum turhamu wa la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan kemenangan, agar kalian mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa sekarang kita introspeksi diri? Kenapa banyak sekali sekarang di akhir-akhir ini, di akhir zaman ini, fitnah-fitnah, serangan-serangan, hinaan-hinaan, nistaan-nistaan terhadap agama Islam? Karena kita umat Islam tidak istiqomah. Karena kita umat Islam mudah terombang-ambing dengan pengaruh-pengaruh paham-paham yang tidak berdasar dengan syariat agama Islam.
Kenapa? Karena kita jauh daripada ulama. Dekatailah para ulama-ulama yang istiqomah, yang selalu mengajarkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kenapa? Karena ulama-ulama seperti ini di akhir zaman sangatlah susah kita jumpai. Karena ulama-ulama ini yang mereka tidak takut diancam, tidak takut untuk dibunuh, diintimidasi, bahkan dipenjara udah biasa. Kenapa? Karena mereka istiqomah dalam menjalankan syariat agama Islam. Kul haqqun walau kana murran. Katakan yang hak, katakan yang benar walaupun itu pahit. Maka kita sebagai umat Islam, kita dekati ulama-ulama seperti ini. Jangan kita jauhi. Supaya apa? Supaya kita tidak tergelincir. Supaya akidah kita tidak mudah terombang-ambing oleh paham-paham yang justru mereka menghina dan juga merusak syariat agama Islam. Ketika kita membela agama dengan apapun cara dan kemampuan kita, jangan kita mau dipropaganda dengan kalimat, oh kita adalah umat yang diajarkan rahmatan lil alamin, rahmat sebagai rahmat kepada seluruh alam. Betul, kita adalah rahmat kepada seluruh alam. Tetapi ketika syariat agama Islam dihina, dinistakan, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk membelanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jikalah engkau membela agama Allah, in tansurullah di sini bukan membela Allah. Hati-hati. Sekarang ada yang mengatakan Allahmu lemah yang perlu dibela. Hati-hati. Kalimat ini bukan membela Allah, tetapi apa? Membela agama Allah. Betul, Allah tidak perlu dibela karena Allah maha gagah, maha perkasa, maha segalanya. Tetapi agamanya yang Allah berikan kepada kita sebagai agama yang mulia, agama Islam haruslah kita bela. In tansurullah yansurkum. Maka ketika kita membela agama Allah, Allah pun akan membela kita. Wasabit aqdamakum, dan Allah akan memberikan keteguhan kepada diri kita, yaitu keistiqomahan. Artinya apa? Ketika kita pengen istiqomah, yuk kita bela agama Allah dengan apapun caranya kita mampu, dengan tenaga, dengan pikiran. Kita lawan orang-orang yang menghina dan juga menistakan agama Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan kita. Bahkan yang kalau kita tidak mampu dengan kekuatan, tunjukkanlah, belalah agama Allah dengan akhlak mulia. Tunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang mulia, agama yang perlu kita tunjukkan kepada orang-orang di luar Islam bahwa inilah agama yang sempurna. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan, diberikan kemampuan untuk selalu menjalankan syariat agama Islam. Maka dengan itu kita niscaya insyaallah akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan juga kita akan nanti diberikan pahala yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masyabihil ghurar ibadallah. Ittaqullaha min sima'il lagi wa fudulil khabar wantahu a'manakum man huwa jajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin fa bi nafsihi wa sana bi malaikati musabbihatil kursi wa salasa ayyuhal mu'minun min bariyatil jinni wal insi wa qala ta'bubira wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
Kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'ati khulafai rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin wa dil man hadal man khadal muslimin waj'alillahumma baldatana hadi baldata Indonesia baldata aminatan mutmainah wa sa'ira buldan muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma aijal islam wal muslimin, Allahumma aijal islam wal muslimin wa damil a'daka a'da'adin. Allahumma ansur ihwanal muslimin wal muslimat bi kulli makan wa bi kulli zaman. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina sararina wa najina min at-ta'ni wa at-ta'uni wal bala bi lutfika ya Allah ya latif ya alim ya habib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dadfa'na wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wa suyuf wal muhtalifata wa sadaida wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min sa'iri buldan muslimana amma innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu yazidkum wa la dzikrullahil akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah.